Halo anak-anak, bersama Se Antoni di sini. Di video kali ini, kita akan membahas bab 2, interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, nantinya di bab 2 ini kita akan bagi menjadi beberapa video ya. Karena bab 2 ini cukup panjang. Jadi nanti untuk pembahasan bab 2 ini, kita akan bagi menjadi beberapa video. Disimak baik-baik ya anak-anak. Tahukah kamu, Gunung Ijen adalah salah satu gunung berapi aktif di kawasan Banyuwangi, Jawa Timur. Kawah Gunung Ijen yang indah dimanfaatkan masyarakat sebagai objek wisata. Selain itu, juga dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan penambangan belerang hingga saat ini. Nah, anak-anak, cerita berikut adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan. Di dalam kehidupan manusia, tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Setiap hari, manusia berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi dengan lingkungan alam dan interaksi dengan lingkungan sosial. Nah, di sini kita bahas dulu yang pertama ya, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam terbentuk secara alami. Manusia membutuhkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alamnya. Artinya, lingkungan alam memengaruhi kehidupan manusia dan sebaliknya manusia juga dapat memengaruhi lingkungan alamnya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam ini dibagi menjadi dua. Lingkungan alam memengaruhi aktivitas manusia. Wilayah Indonesia memiliki keberagaman lingkungan alam, antara lain berupa dataran rendah, dataran tinggi, pantai, sungai, dan laut. Lingkungan alam tersebut memengaruhi kehidupan manusia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari keberagaman cara hidup dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Keragaman tersebut menunjukkan adanya penyesuaian diri manusia terhadap lingkungannya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam yang kedua. Aktivitas manusia memengaruhi lingkungan alam. Untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, manusia melakukan aktivitas pembangunan yang mengubah bentuk lingkungan alam. Aktivitas pembangunan tersebut antara lain seperti masyarakat membuka lahan di hutan untuk dibuat lahan perkebunan dan ladang berpindah. Masyarakat mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri untuk mengelola sumber daya alam. Masyarakat meratakan bukit untuk pembangunan jalan raya, jembatan, bandara, dan pelabuhan sebagai sarana transportasi penghubung antar daerah. Masyarakat mengubah lahan pertanian, daerah perbukitan, dan daerah resapan air atau rawa menjadi daerah permukiman.
Aktivitas pembangunan dilakukan untuk memudahkan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, aktivitas pembangunan yang dilakukan masyarakat harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Aktivitas pembangunan yang tidak ramah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Akibatnya dapat menyebabkan terjadinya bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memiliki dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Itulah mengapa manusia dijuluki sebagai makhluk sosial ataupun zoopolitikon atau manusia bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, setiap manusia akan berinteraksi sosial dengan manusia lain. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial berlangsung dalam lingkungan sosial. Nah, anak-anak, coba perhatikan 3 gambar berikut ya. Gambar pertama ini adalah contoh gambar interaksi antar individu yang dilakukan satu orang dengan orang lain. Gambar yang kedua ini adalah interaksi antar individu dengan kelompok, yaitu interaksi yang dilakukan satu orang dan suatu kelompok. Misalnya, seorang guru berinteraksi ataupun sedang mengajar kepada murid-muridnya ya. Nah, kalau contoh gambar ketiga ini adalah contoh interaksi antar kelompok, yaitu interaksi yang dilakukan satu kelompok dengan kelompok lain. Misalnya ini ada pertandingan olahraga voli ya. Jadi dalam pertandingan olahraga voli itu kan ada kelompok A dan kelompok B ya. Nah, inilah contoh interaksi antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial itu minimal dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Interaksi sosial dapat terjadi apabila memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Contohnya, yang pertama adalah hubungan antar manusia. Nah, yang dimaksud dengan hubungan antar manusia itu adalah adanya hubungan antara orang-orang yang melakukan interaksi sosial. Nah, coba perhatikan gambar berikut ya. Misalnya, si ibu sedang berkomunikasi dengan anaknya. Nah, ini juga termasuk hubungan antar manusia. Jadi, si ibu berkomunikasi dengan anaknya. Yang kedua adalah komunikasi 2 arah. Nah, yang dimaksud dengan komunikasi 2 arah itu adalah komunikasi adalah proses penyampaian pesan berupa verbal atau non-verbal yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Nah, jadi perhatikan gambar tersebut. Ini ada gambar ilustrasi seorang anak sedang melakukan video call dengan orang tuanya ya. Nah, ini termasuk komunikasi 2 arah. Nah, yang dimaksud dengan verbal itu adalah contohnya kita melakukan telepon. Kita bertelepon dengan orang tua kita.
Nah, kalau yang non-verbal ini adalah kita melakukan texting ataupun misalnya kita WA, chatting. Nah, ini termasuk yang non-verbal. Yang ketiga adalah memiliki tujuan bersama. Interaksi sosial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama. Nah, maksudnya adalah contoh ya, pada gambar tersebut ini ada aktivitas gotong royong. Nah, tujuan mereka melakukan gotong royong supaya nanti lingkungan tempat tinggal mereka itu bersih dan rapi. Karena lingkungan ini kan bukan tanggung jawab satu orang. Jadi, ini adalah tanggung jawab bersama. Nah, anak-anak, ini adalah penjelasan dari buku ESPS IPS kelas 5 dari halaman 43 sampai 47. Pembahasan selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. See you.